Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ala immah wal mahdiyin wa sallim tasliman katsira. Kitab Aqaidul Islam yang mengikutinya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh. Ditulis oleh Said Ahmad Al-Hasan alaihissalam, cetakan pertama 1437 Hijriah, 2016 Masehi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dakwah Said Ahmad Al-Hasan alaihissalam, Anda bisa membuka halaman web almahdiyun.org. Bagian pertama, persembahan kepada Ansor Imam Mahdi. Terima kasih kepada kalian semua. Kalian semua bagiku adalah sebaik-baik saudara, lelaki maupun perempuan, dan sebaik-baik ahli. Semoga Allah memelihara kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad ala imah wal mahdiyin wasallim. Asluddin, asas atau dasar agama. Asluddin atau akidah ilahiyah, kepercayaan ketuhanan di muka bumi ini, adalah pelantikan penggantian kepemimpinan sejak Allah menciptakan makhluk manusia bumi pertama, yaitu Adam alaihissalam, dengan menjadikan dia sebagai khalifah Allah di muka buminya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku Allah hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Al-Baqarah ayat 30. Firman Allah, wa'allama Adamal asma'a kullaha summa araduhum alal malaikati waqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Al-Baqarah ayat 31. Firman Allah selanjutnya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Baqarah ayat 32. Firman Allah selanjutnya, qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Walamma amba'ahum bi asma'ihim, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-namanya. Maka setelah diberitahukan kepada mereka nama-nama itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku
mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Itu adalah apa yang berlaku di antara Adam alaihissalam, malaikat-malaikat dan jin. Karena malaikat-malaikat dan jin tidak mampu memperoleh makrifah pengetahuan seperti diri Adam alaihissalam. Maka dapat dipastikan bahwa Adam adalah seorang khalifah dari kekhalifahan. Karena dia mampu untuk mengenalkan apa yang tidak mereka ketahui. Ia telah beramal dengan sebagian dari apa yang telah diamanatkan kepadanya dari keupayaan dan berkemampuannya sebagai seorang manusia. Dan kebolehan manusia lebih luas dan lebih hebat karena ia dicipta menurut gambaran Allah, yaitu ia dicipta atas makrifah nama-nama Allah dan diamanatkan berkemampuan untuk mendohirkan, menampakkan nama-nama Allah bagi penciptaan Allah yang menciptakan Adam menurut gambarnya. Rujukan 1. Adapun di antara manusia atau Bani Adam, maka pasti mereka tidak sama dalam amalan dan keikhlasannya. Apabila tentang kelalaian, sebagian besar mereka dari beramal. Maka juga pasti yang alim serta arif mengenal Allah mengalahkan yang tidak mengenal kepada Allah. Maka keberadaan khalifah pertama yang hakiki dalam alam-alam yang tinggi adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian keluarga Muhammad alaihimussalam, kemudian yang seperti mereka dari kalangan manusia. Adapun dalam alam jasmani ini, mereka adalah makhluk yang paling berilmu dan paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap zaman. Maka di sini yang terpilih dan yang dilantik akan diajarkan amanat oleh yang memberi mandat khalifah dengan pertimbangan sifat-sifat khalifah dan kemuliaan amalannya atau tanggung jawabnya sebagai seorang khalifah yang terpilih, boleh menggambarkan apa yang dibawanya dan boleh menggambarkan sebagai seorang khalifah yang terpilih. Kita katakan karena ia menerima berita yang gaib, maka ia adalah seorang nabi yang membawa berita dan akan diberitakan kepadanya dengan wahyu tentang asas-asas al-usul. Dan karena ia membawa risalah, maka ia adalah seorang rasul yang membawa risalah dari yang mengutusnya. Maka usuluddin, asas-asas atau dasar-dasar agama adalah pelantikan khalifah yang mengandung 3 asas dasar, yaitu yang memberi mandat khalifah, dan ilmu atau pemberi berita munbiyun, nabi dan berita-berita ambaun, atau yang mengutus rasul dan risalah. Dan boleh digambarkan seorang khalifah sebagai seorang imam jika dia mempunyai kedudukan kepemimpinan. Usul atau dasar pelantikan khalifah ini adalah usuluddin, dasar-dasar agama, tonggak dan tiang agama. Maka barang siapa yang menghancurkannya, akan hancurlah agama ilahi dan tidak ada sesuatu yang tertinggal darinya. Ini telah disahkan oleh imam-imam alaihissalam, dan Imam Shadiq alaihissalam mengatakan tentang mereka yang merampas hak Imam Ali alaihissalam, merekalah golongan yang tambah menghancurkan nasib Islam. Mereka bukan saja merampas hak
Amirul Mukminin alaihissalam. Bahkan karena rampasan ini adalah dianggap menghancurkan asas-asas tempat bergantungnya agama ilahi. Kemudian jadilah manusia itu menyimpang dari asas-asas agama ilahi. Dari alif sampai ya. Imam Ja'far bin Muhammad As-Shadiq alaihissalam berkata, agama dan asas-asas agama ada pada seorang lelaki. Dan lelaki tersebut adalah seorang yang yakin, seorang yang beriman. Ia imam umatnya dan ahli di zamannya. Barang siapa yang mengenalnya akan mengenal Allah, dan barang siapa yang menafikannya telah menafikan Allah dan agamanya. Dan barang siapa yang jahil, tidak mengenal, tidak akan mengenal Allah dan agamanya serta syariatnya. Tanpa imam tersebut juga telah lari. Dan dengan mengenal lelaki itu adalah mengenal agama Allah dan mengenal wajahnya. Rujukan 2. Adalah pengenalan makrifah yang kokoh, yang sabit, kuat terhadap pengertian mengenal agama Allah dan menyampaikannya kepada mengenal Allah. Rujukan 3. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tentang perkara ini dalam sebuah hadis Firqatun Najiyah yang terkenal di kitab-kitab Ahlus Sunnah. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Mereka semua ada di neraka kecuali satu golongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, siapakah golongan yang satu itu? Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua mereka ada di neraka kecuali satu golongan. Dikatakan, ya Rasulullah, siapakah golongan ini? Baginda menjawab, apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Rujukan 4. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyifatkan sendiri golongan yang selamat firqatun najiyah dengan menyatakan bahwa golongan yang menjadikan kepemimpinan lantikan oleh Allah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang mukmin yang percaya dengan kepemimpinan ilahiyah ini yang mengenal Allah dan dengan perintah Allah, begitu juga dengan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang sebenarnya sebagaimana yang dikenalkan dan disifatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tepat adalah golongan di mana hubungan kesepakatan di antara baginda dan para sahabat yaitu beriman dengan pelantikan khalifah. Dan terdapat khalifah ilahi lantikan Allah. Dan di sana terdapat orang-orang yang beriman dengan khalifah ini. Dan dengan dasar-dasar ini yang merupakan usuluddin, asas-asas atau dasar-dasar agama ilahi. Dan riwayat pendamping yang menguatkan tentangnya dari Syekh Soduk rahimahullah. Beliau berkata, diriwayatkan dari Abu Nasr Muhammad bin Ahmad bin At-Tamim Asy-Syarqasi berkata, diriwayatkan dari Abu Lubaid Muhammad bin Idris Asyami berkata, diriwayatkan dari Ishaq bin Israel berkata, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Maharibi berkata, diriwayatkan dari Al-Afriki dari Abdullah bin Yazid dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada umatku apa yang datang kepada Bani Israel. Sama seperti mereka berpecah menjadi 72 golongan dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan.
lebih dari mereka satu golongan. Semuanya akan ke neraka selain satu golongan. Katanya mereka berkata, ya Rasulullah, golongan yang mana? Yang satu. Baginda menjawab, itu adalah apa yang kami ada di atasnya pada hari ini. Aku dan para sahabatku. Rujukan 5. Rujukan pertama, kitab Al-Kafi Al-Kulaini jilid 1 halaman 134, At-Tauhid As-Soduq halaman 103. Rujukan kedua, perkataan ini khilaf di antara sumber-sumbernya. Dalam riwayat ini, wajah wajahnya dalam kalimat mustadrak. Dalam kalimatul mustadrak jilid 4 halaman 118, wajah taha wajah. Dalam Biharul Anwar jilid 24 halaman 290 disebut oleh Basyair wajahain, dua wajah. Dan juga dalam Mira'ah al-Uqul dan dalam sebagian sumber Darabain, dua jenis. Rujukan 3, kitab Basairud Darajat Muhammad bin Hasan Sofar halaman 549, Muhtasar Basairud Darajat Al-Hasan bin Sulaim halaman 82, Khatimatul Mustadrak Mirza An-Nuri jilid 4 halaman 118, Biharul Anwar Al-Majlisi jilid 42 halaman 290. Rujukan 4, perkataan ini disebut oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatwa jilid 24 halaman 171 sampai 172 dan disifatkan sebagai masyhur. Rujukan 5, Ma'ani Al-Ahbar As-Soduq halaman 2 halaman 323. Demikian pengantar dari kitab Aqaidul Islam. Untuk selanjutnya adalah usul dalam Aqaidul Islam. Kita akan lanjutkan menelaah pada bagian usul yang 3, al-usul as-salisah. Jadi ada 3 usul, ada 3 bagian. Usul yang pertama, bagian yang pertama adalah al-mustakhlif, yang melantik khalifah atau yang memberi mandat. Yang memberi mandat adalah Allah Subhanahu wa taala atau al-haqiqah. Ada 2 cara untuk mengesahkan wujudnya kesaksian hakikat Allah Subhanahu wa taala yang gaib yang mewujudkan alam ini. Cara yang pertama adalah dengan wahyu. Firman Allah, "Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia menyekutukan seorang pun dalam
beribadah kepada Tuhannya. Al-Kahfi ayat 110. Seharusnya seorang manusia itu menyadari bahwa tidak diterima akal untuk dia bertegas menutup telinganya dari mendengar sesuatu di balik dinding. Kemudian berkata dengan keras kepala dan mengeluh terhadap orang-orang yang mendengar. Tidak ada apa-apa di balik dinding. Seharusnya ia membuka telinganya dan mencoba untuk mendengar. Kemudian jika dia tidak mendengar sebagian apa yang telah mereka dengarkan, barulah dia boleh menilai bahwa tidak ada apa-apa yang wujud di balik dinding. Sebenarnya bahwa kaidah wahyu adalah kaidah dasar yang mulia. Dan permulaannya adalah mengesahkan kewujudan al-haqiqah atau Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ia lebih dari sekedar mengesahkan makrifah mengenal, dan ia adalah penyebab penciptaan. Rujukan 1. Dan mulai bersedia untuk mendengar dari al-haqiqah. Kemudian dengan kesaksamaan dan keikhlasan kepada hakikat kewujudan alam penciptaan ini, sehingga kalian mendengar ruh manusia dari al-haqiqah yang maha bijaksana, dan membuktikan kewujudan dan kebijaksanaannya. Kemudian mengawali perjalanan menuju kepada ma'rifah yang akan mendengar dari Allah dan Rasul-Nya dengan wahyu dalam ru'yah atau mimpi dan kasyaf. Bahkan sehingga sampai kepada perkataan manusia, sampai kepada perkara manusia bisa mendengar sesuatu walaupun benda-benda tidak bernyawa. Al-Jamadat rujukan 2. Ia adalah jalan kaidah para nabi dan para wali, dan sepantasnya menjadi jalan kaidah semua anak-anak Adam, karena mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka apa yang diseru kepada mereka. Tetapi mereka sibuk dalam dunia ini, dalam kelalaian. Mungkin tindakan mereka itu berniat keji yang berlawanan dengan wali-wali penguasa-penguasa Allah, sehingga mereka tidak sadar, hati mereka tertutup, lalu tidak mendengar atau mengetahuinya. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Al-Mutaffifin ayat 14. Dan dengan jalan kaidah seperti ini, yang dijelaskan membentangkan apa yang telah dibenarkan, tidak ada salahnya untuk meluaskan sedikit masalah ma'rifah yang merupakan tujuan penciptaan manusia. Ma'rifah adalah wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Manusia pada dasarnya dicipta untuk mengenal Allah, karena dia dicipta mengikuti gambarnya, yaitu manusia adalah tajalli pendohiran Allah dalam alam-alam ciptaan. Maka gambarannya adalah seperti sejauh mana apa yang kita tahu tentang Allah hakikoh. Tetapi oleh karena pada umumnya manusia menjauh dari jalan Allah, mereka sibuk dengan dunia ini dan lalai terhadap Tuhan mereka, maka orang-orang yang ingat hanya tertentu dan sangat sedikit. Seperti cahaya bintang-bintang kecil dalam kegelapan langit, ia adalah kehendak Allah dan rahmatnya bahwa Rasul-Rasul yang terpilih khususnya inilah yang mengingat dan mendengar. Dan mereka diutus untuk mengingatkan orang-orang yang lalai dan sibuk dengan dunia ini, dan mengenalkan mereka jalan kaidah agar mereka berjalan menuju Allah. Untuk menyelamatkan sebagian dari mereka yang lalai, dengan mengingatkan dan mengenalkan mereka dengan karunia Allah dan mengaruniakan keselamatan yang diterima oleh orang-orang yang terdahulu. Maka pada dasarnya manusia kesemuanya ingat dan mereka tidak memerlukan peringatan. Jika ada seorang utusan, seorang rasul, maka sepantasnya mereka mengenalnya walaupun rasul
tidak mengumumkan dirinya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarimu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah 282. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Al-Kahfi 110. Sekiranya mereka lalai, maka sepantasnya mereka mengambil pelajaran dari Rasul yang diutus Allah kepada mereka supaya menjalani bersama mereka jalan yang tidak dapat difahami atas kelalaian mereka. Mereka tidak memerlukan kepada tahap yang tinggi untuk mengingatkan mereka. Bahkan sepantasnya Khalifah Allah tidak perlu banyak memberitahukan tentang dirinya. Dan sepantasnya manusia dapat mengenal pasti Khalifah Tuhan, Khalifah Allah mereka, yang memungkinkan mereka tetap menghubunginya, bersamanya, dan bertanya kepadanya mengenai kerasulannya. Ini adalah prinsip dasar yang jika mereka itu adalah orang-orang yang memelihara fitrah kemanusiaan mereka ketika mereka lalai. Ini telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa para nabi seperti Ibrahim tidak perlu banyak mengumumkan dakwah kepada mereka, yaitu seruan-seruan berikut. Wa'adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan serulah kepada manusia untuk berhaji, ziarah al-hujjah. Niscaya mereka akan datang. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ayat ini jelas. Serulah wahai Ibrahim, niscaya manusia akan datang kepadamu dengan cepat. Sekilas saja mereka tahu untuk pemberitahuanmu tentang seruan dakwah Allah yang kamu bawa. Karena mereka akan ingat dan berhubung dengan Tuhan mereka. Dan mereka mengetahuinya. Darinya diperintahkan Rasulnya menurut kelayakannya. Tetapi sepantasnya mereka diingatkan sama seperti kalian. Dan kalian mengenali mereka sebelum mereka menyeru. Tetapi malangnya mereka sibuk dengan dunia ini sehingga kalian mengingatkan mereka perkara berkenaan dakwah kepada Allah. Maka manusia akan datang kepadamu sekilas saja. Kamu memberitahukannya. Adapun selain orang-orang ini atau orang-orang yang gagal menurut fitrah mereka, sehingga mereka tidak lagi layak untuk disebut manusia. Maka mereka ini sudah tentu tidak ada lagi yang memberi manfaat kepada mereka. Sama saja seruan-seruan ataupun sesuatu yang lain. Dan di antara manusia dan di antara orang-orang yang gagal menurut fitrah mereka, ada banyak dari mereka yang mencemarkan fitrah mereka dan dirinya mengikuti kadar ukurannya. Mereka tidak memerlukan sesuatu yang lain, sama saja pemberitahuan maupun seruan dakwah. Dan ia adalah apa yang kita sebut dalil-dalil untuk mengenal Khalifah Allah atau peraturan untuk mengenal tanda bukti al-hujjah. Dengan rahmat Allah, Dia tidak hanya mengutus rasul-rasul sebagai karunia-Nya yang maha suci, tetapi memerintahkan utusannya itu
untuk mengumumkan seruan dakwah. Mereka walaupun apa yang akan dipikulnya adalah risalah kekasihnya, Maha Suci kepada musuh-musuhnya, disebabkan pengumuman ini. Bahkan juga atas keluasan rahmat Allah, bukan saja dengan semua ini, namun disertakan bersama Rasulnya. Itu ayat-ayat dan keterangan-keterangan, dalil-dalil yang jelas dan nyata bagi setiap pencari kebenaran. Maka tidak ada lagi alasan untuk berdalih dan tidak ada lagi hujah yang diperlukan, yang semuanya adalah alasan, hujah dan bantahan yang lemah. Rusulan mubasyirina wa mungkirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakima. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah dan sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. An-Nisa 165. Dengan itu, seperti yang telah dijelaskan, mereka tidak mempunyai bukti atau hujah yang benar. Tetapi Dia yang Maha Mulia dan Maha Pengasih memberi pertimbangan iktibar sebagai hujah kepada mereka atas keagungan kemuliaannya. Maka diutus utusan yang membawa ayat-ayat dan keterangan-keterangan untuk menghancurkannya hingga ke akar umbi hujah khayalan mereka ini. Walaupun bagaimanapun malangnya mereka ini adalah para pemberontak yang tidak sopan, yang Allah berikan mereka peluang demi peluang tanpa kelayakan. Namun mereka akan tetap meminta satu peluang lagi. Qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini wa a'tarafna bidzunubina fahal ila khurujim min sabil. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar? Quran Surat Ghafir ayat 11. Untuk lebih jelas lagi gambaran perkara di bawah ini, contoh sebagai berikut. Sekiranya Anda mempunyai pekerjaan yang dibuat oleh orang tertentu, dan dia tidak melaksanakannya karena ketidakpedulian atau kemalasan. Apabila ditanya kepadanya mengapa ia tidak melakukan pekerjaan itu sendiri, akan diberikan kepada kamu alasan yang rapuh dan tidak yang sebenarnya. Mereka berkata kepadamu sebagai contoh, saya memerlukan ini, saya memerlukan itu, dan ini untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Anda membantah alasan dan hujah-hujah yang rapuh itu dengan pengetahuan Anda, dan ia adalah alasan yang lemah lagi dusta, yang mengesahkan tuntutannya. Dengan demikian, jika Anda menganggap alasan dan hujahnya adalah benar, seperti kata bidalan, kata bijak pandai, mengikuti pendusta hingga ke ambang pintu. Walau anna ahlaknahum bi'adabin min qalbihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fattabi' ayatika min qabli an nadhilli wa nakhza. Dan sekiranya kami binasakan mereka dengan suatu azab sebelumnya, tentulah mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak utus seorang rasul kepada kami? Lalu kami mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dan rendah. Quran Surat Toha 134. Maka masalah dalam perkara ini tidak bisa digambarkan antara manusia sebagai hujah yang sebenarnya terhadap Allah. Sama saja diutus seorang rasul atau tidak, dan sama saja pada rasul-rasul itu ada ayat-ayat, keterangan-keterangan, dan dalil-dalil, atau di tangan mereka kosong, tidak ada apa-apa kecuali yang diingatkan oleh Allah. Jadi apa yang dituntut
pada setiap manusia supaya ingat dan ikhlas apa yang diwahyukan kepada Nabi dan mengenal kebenaran apa yang dikehendaki dari kekuasaan Allah yang Maha Suci. Maka Allah telah menciptakan semua ini dan menjadikan untuk ini dialah yang menguji mereka supaya menjadi demikian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ittaqullah wa yu'allimukumullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarimu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah 28. Katakanlah sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu dan yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan jangan ia menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Tapi sayangnya kebanyakan manusia bergantung kepada kegelapan alam jasmani ini dan melalaikan Tuhan mereka. Mereka tidak melalui jalan ini, yaitu jalan wahyu, melainkan golongan yang sedikit. Seperti nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, wali-wali Allah. Maka Allah membuka kepada orang yang lain dari anak-anak Adam jalan perantaraan atau khalifah supaya menyanjung dan mengenali mereka. Dengan demikian nampaklah bersama terbukanya jalan perantaraan dari awal hingga akhir yang berkaitan dengan pelantikan atau pemberian mandat khalifah sebagai makrifah yang diwajibkan oleh Yang Maha Suci. Ia adalah khalifah dan risalah yang dibawa untuk diketahui. Rujukan 1, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rujukan kedua, al-jamadat, benda-benda mati atau bahan-bahan umum dari sumber kehidupan bakteri, tumbuh-tumbuhan dan hewan, serta semua aspek kehidupan dari salinan pertumbuhan dan pergerakan hanyalah proses kimia jika dipandang padanya dalam batas-batas dunia kebendaan alam al-madi. Oleh sebab itu, tidak ada perbedaan hakiki antara tumbuhan, hewan, bakteri, dan benda mati, tetapi perbedaan hanya dalam pemasangan bahan-bahan ini yang layak untuk proses menyalin sendiri dan proses yang dihasilkan oleh evolusi. Rujukan ketiga ini adalah apa yang dikatakan kepada warisan Ibrahim alaihissalam. Mereka khusus memiliki keikhlasan pada Allah dari keturunan Ibrahim alaihissalam, di mana Ibrahim alaihissalam telah menempatkan mereka dengan perintah Allah berdekatan Baitul Haram untuk mereka menjadi imam-imam manusia, orang-orang disebut berhaji dan mendirikan sholat, yaitu mendirikan agama Allah setelah bapak mereka Ibrahim alaihissalam. Maka diwajibkan atas manusia untuk datang kepada mereka, sebagaimana diwajibkan atas manusia datang kepada bapak-bapak mereka Ibrahim alaihissalam sebelum ini. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang mulia. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 14. Dalam Al-Kahfi, Al-Kulaini, jilid 1 halaman 392 sampai 393. Ali bin Ibrahim dari bapaknya, dari Ibn Abi Amir, dari Ibni Azinah, dari Al-Fadil, dari Abi Ja'far alaihissalam, katanya kami melihat orang bertawaf mengelilingi Ka'bah. Beliau berkata,
Mereka bertawaf mengelilinginya secara jahiliyah. Sesungguhnya mereka diperintahkan bertawaf mengelilinginya, kemudian pergi kepada kami, lalu mengenali kami adalah wilayah mereka, tempat mereka mengasihi, tempat mereka berurusan, dan tempat mereka memberi dukungan. Kemudian beliau membaca ayat ini, Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Al-Husain bin Muhammad, Al-Ma'la bin Muhammad dari Ali bin Asbad, dari Daud bin An-Nu'man, dari Abu Ubaidah katanya aku mendengar Abu Ja'far alaihissalam dan melihat orang-orang di Mekah dan apa yang mereka amalkan, katanya beliau berkata amalan mereka seperti amalan zaman jahiliyah. Adapun Allah tidak memerintahkan mereka seperti ini dan tidak diperintahkan mereka melainkan supaya menggunduli rambut mereka, menghilangkan kotoran pada badan mereka dan menunaikan nazar mereka. Maka melalui kami dikabarkan tempat wilayah mereka dan kepada kami tempat mereka memberi dukungan. Ali bin Ibrahim bin Saleh bin Sindi, dari Ja'far bin Bashir bin Muhammad bin Yahya, dari Ahmad bin Muhammad bin Isa, dari Ibn Fadil, semuanya dari Abi Jamilah, dari Khalid bin Amar, dari Sudair, katanya aku mendengar Abu Ja'far alaihissalam berkata, beliau berada di dalam dan aku di luar dan memegang tanganku dan kemudian mencium al-bait dan berkata, wahai Sudair, sesungguhnya diperintahkan manusia supaya datang ke batu-batu ini, lalu bertawaf mengelilinginya, kemudian mendatangi kami, lalu mengetahui kami adalah wilayah mereka. Dan ia adalah firman Allah, wa ini lakofaron, cinta bahwa amana wa amila salihan tummah tada. Dan sesungguhnya aku Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Kemudian beliau memberi isyarat dengan tangannya ke dadanya pada wilayah kami. Kemudian beliau berkata, wahai Sudair, aku akan tunjukkan kepadamu orang-orang yang berpatak balik as-sodun dari agama Allah. Lalu melihat kepada Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri. Pada masa itu mereka berhalakoh, duduk bersama membentuk lingkaran di dalam masjid. Lalu beliau berkata, mereka itu orang-orang yang berpatah balik dari agama Allah tanpa mendapat petunjuk dari Allah maupun kitab yang nyata. Mereka itu jika duduk di rumah mereka, maka orang-orang akan pergi ke tempat lain. Maka tidak ada yang dapat diberitahu sesuatu pun dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mendatangi kami, lalu kami memberitahu mereka dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembacaan bagian 1 dari Usuluddin, usul yang 1, Allah dengan melalui wahyu. Kita akan sambung pada sesi berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin.